Anda mencoblos menggunakan paku di atas kertas, itu bukan sekedar coblos, tapi itu adalah syahadah, persaksian. Saya Abdul Somad dengan ini bersaksi bahwa saya mencoblos orang ini layak menjadi gubernur. Sampai hari ini sudah ada calon-calon itu yang mengajak Ustadz kampanye. Sudah. Ikut Ustadz? Tidak. Kenapa tak ikut? Alasan saya sudah ada. Saya penuh janji sampai Juni. Lalu ketika Anda pilih dia, Ibu pilih yang mana? Saya pilih yang ini Pak Ustadz. Sudah istikharah? Sudah. Kenapa itu yang Ibu pilih? Dimanalah Pak Ustadz, tadi malam istikharah, pejamkan mata, wajah dia saja yang nampak. Kenapa wajah dia nampak? Sudah dapat jam 2 biji, rebana 3 pasang. Maka saat itu kita sedang istikharah politik. Saya pilih orang ini karena dia memperjuangkan 3. Kalau saya jadi gubernur nanti, saya akan bisa memperjuangkan perda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Riau pakai rok pendek, penjaga toko, penjaga mall. Karena kita pakai budaya Melayu, pakai baju kurung. Orang Jepang aja memaksa pakai kimono. Kenapa kita tak bisa? Kita selesai dengan ceramah. Mesti ada pergub. Mahasiswa-mahasiswa kita yang tak punya dana biaya kuliah, maka diselesaikan dengan apa? APBD. Ada beasiswa. Masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum. Kalau Bapak jadi gubernur, teken kontrak, sanggup Bapak masukkan 5 pelajaran agama ke dalam sekolah umum. SMP, SMA. Hanya PAI, pendidikan agama Islam, masukkan 5 pelajaran. Akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Guru fikihnya diambil dari mana? Anak syariah. Guru Quran hadis dari mana? Usuluddin. Guru akidahnya dari mana? Dari Usuluddin. Guru sejarah dari mana? Dari tarbiyah. Maka insya Allah tidak ada lagi sempit. Mana jalur saya? Satu-satunya jalur PNS cuma bisa lewat penyuluh Pak Ustadz. Itu pun sudah terang, tak tahu apalagi mau disuluh. Satu kecamatan hanya menerima 1 penyuluh, yang mendaftar 62 orang. Ustadz dari mana? Saya dulu pernah daftar. Maka akan terbuka lowongan. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah, perda syariah. Kita kaya. Riau lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Andai minyak kita itu untuk kita, tak ada anak Riau lagi yang bisa berjalan di atas aspal. Keramik semua Riau. Pleset-pleset anak Riau. Jadi tidak lagi ada calon gubernur datang ke masjid bawa karpet 3 gulung. Kalau saya terpilih nanti, saya akan bawa karpet tambahan. Ini DP-nya. Tapi kalau saya tak terpilih, yang ini saya jemput. Tak ada. Karena umat sudah dicerdaskan. Pengajian tidak lagi marilah kita ridha. Pengajian malam kita ini judulnya tentang ridha, sakratul maut. Itu penting, tapi pengajian yang mencerdaskan. Bahannya dari siapa? Dari anak Usuluddin. Yang menyampaikan siapa? Anak manajemen dakwah. Yang merekamnya siapa? Anak saintek. Yang menguploadnya ke internet siapa? Yang mengkat memotongnya? Anak sains teknologi. Kalian kenal di mana sama anak ini? Kami sama-sama di masjid Pak Ustadz. Saya yang ceramah, anak saintek yang merekam, mereka cut, mereka upload, mereka buat fanpage Pak Ustadz. Berapa sekarang followernya? 300.000 orang. Dari Maroko sampai Merauke mengikutinya. Inilah yang akan membangkitkan Riau di masa akan datang. Cuman satu masalah kami Pak Ustadz. Apa? Tak bisa kami beli paket. Ujung-ujungnya lagu ya dana ya dana. Apa dalil salat awwabin? Salatul awwabin ina tarmidul fisal. Hadis riwayat Muslim. Salat awwabin dilakukan ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya yang tipis ke pasir. Kenapa Nabi tak pakai jam? Karena belum ada jam seko zaman Nabi. Ketika matahari terik panas, matahari kena cahayanya ke pasir, naik, tak bisa ditempelkan perut ke pasir. Jam 10, jam 11, jam 12. Itu namanya salat awwabin. Waktunya berakhir 15 menit menjelang azan zuhur. Waktu tergelincir matahari makruh salat. Tapi ada ustaz kami mengatakan salat awwabin 6 rakaat dari maghrib ke isya. Hadisnya mursal. Hadis mursal itu apa? Anak hadis menjawab. Kalau putus di bawah mu'allaq, kalau putus di atas hilang sahabi, ma saqata minhu sahabi, hilang sahabat. Dari tabi'in langsung ke Nabi, namanya mursal. Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Anak hadis menjawab, Imam
Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti mengatakan hadis dhaif tetap boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Tidak ada riwayat yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Mana hadis berperang. Jadi kalau begitu salat awabin berapa? 2. Salat awabin siang ketika panas, salat awabin malam dari maghrib sampai ke isya 6 rakaat. Begitu kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Apa boleh mengerjakan salat duha setelah salat isyraq? Boleh. Apa beda isyraq sama duha? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tak keluar masjid duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Status hadisnya apa? Anak hadis menjawab hadisun hasan. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, maka bisa diamalkan. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi meninggal tahun 275 Hijrah. Bisa diamalkan. Pahalanya macam haji dan umrah. Mana teksnya? Kami mau tengok teksnya. Buka blog www.somatmorocco.blogspot.com. Tulis. Anak-anak siswa saya di lokal, kalian mesti punya blog. Setiap hasil diskusi kita kalian tulis, upload ke blog, share ke kawan-kawan. Begitu cara untuk beramal jariah. Apa hukum seorang murtad tapi ingin kembali masuk Islam? Amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran. Beriman, murtad, beriman, murtad. Pernah beriman, murtad, balik lagi, diterima. Yang tak diterima itu kalau keempat. Tapi jangan gara-gara ini dikasih dia kesempatan. Kau murtad 3 kali, boleh? Enggak. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah muslim kecuali 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukumnya bunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina, farjumuhumal battah, tanam sekerat badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Menurut hukum Islam halal darah. Beda sama orang kafir. Islam bukan ekstrim. Kalau dia kafir asli bukan murtad, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Selama mereka tidak memerangi kamu dalam agamamu. Surat Al-Mumtahanah. Mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari rumah kamu. Maka Allah tidak melarang kamu antabarruhum, kamu buat baik, wa tuqsitu ilaihim. Jangan katakan kita ini ekstrim. Somat jangan dengar ceramahnya, dia itu ekstrim. Ente tak dengar sampai habis, paket ente tak cukup. Dengar sampai habis, makanya selalu dibuat di atas. Dengarkan video ini sampai habis, baru komen. Apakah boleh mengqadha salat yang dilalaikan? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Hanafi meninggal 150, nomor 2 Maliki meninggal 179, nomor 3 Syafi'i meninggal 204, nomor 4 Hambali meninggal 241. Salat yang lama-lama tinggal wajib diqadha. Muncul tulisan di internet, somat ngawur, nggak benar 4 mazhab. Tengok ustaz yang lain. Siapa dia? Ustaz Sarwat, punya rumah fikih Indonesia. Tulis di Google Qadha Sarwat, enter, ada di situ 4 mazhab. Walaupun saya tidak mengutip dari Ustaz Sarwat, saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sekarang gencar aliran liberal. Bagaimana untuk mengantisipasi aliran tersebut? Kita tidak mengecam orang, tidak mengecam person. Manhajuna manhajul bayan. Kita jelaskan saja. Yang namanya apel itu warnanya merah, ada juga yang hijau, besarnya segenggam, kalau dibelah manis. Sehingga kalau ada orang mengatakan selain daripada itu, bukan apel. Kita tidak mengecam orang, apa itu dia kafir, dia murtad. Tidak menyelesaikan masalah. Bukan menggunakan kata-kata yang tidak beradab. Dalam Islam diajarkan al-adab fauqal ilmi. Kalau perlu didebat, wajadilhum, debat dia. Tapi dengan apa? Billati hiya ahsan. Ayat itu ditutup. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Jelaskan. Innama anta munzir. Engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Ustaz, boleh kita baca doa Allahumma hawalina wa la alaina? Turunkan hujan di sekitar kami, jangan turunkan pada kami. Hadis sahih.
Ini hadis. Allahumma hawalina wala alaina. Turunkan hujan di sekitar kami, jangan pada kami. Waktu saya mau tes PNS di UIN Suska, hujan. Saya telepon kawan saya, gimana nih hujan? Kita sedang di kampus Sukajadi. Kata dia, man, baca aja Allahumma hawalina wala alaina. Insya Allah tak kena hujan. Saya pun berangkat, tak basah karena saya pakai mantel. Saya telepon dia tak datang-datang. Yang ngajarkan doa tak juga sampai. Saya tanya, engkau di mana? Aku kehujanan, man, kata dia. Apa beda wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud? Tuduhan kepada Ibnu Arabi yang dikatakan berpaham wahdatul wujud, fikrah madsusah, pemikiran yang disusupkan kepada dia. Tanya Ustaz Iskandar Arnel, spesialis Ibnu Arabi. Ibnu Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti menulis satu kitab, Tanbihul Ghabi, Tanbihul Ghabi fi Difa'i Ibni Arabi, memberikan peringatan, warning kepada Ghabi, orang yang dungu, yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Ini tokoh kontroversial, tapi pemikiran-pemikirannya juga banyak orang lain menyusupkan ke dalam buku-bukunya. Maka yang dikatakan dia berpaham wahdatul wujud, semuanya Tuhan, bukan begitu. Maknanya adalah yang wujud hakiki Allah Ta'ala. Sedangkan kita ini wujud karena diwujudkan. Sedangkan yang wajibul wujud, sebenar wujud, maka puncak daripadanya adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Tapi wujud kita tetap ada, bukan mengatakan saya ini Tuhan. Begitu pembelaan Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar, Sufi, tamat dari Sorbonne Prancis, almarhum Syekh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Qadhiyatut Tasawuf membela tentang wahdatul wujud. Adapun wahdatul syuhud, orang menyaksikan dalam persaksiannya, dia tengok semuanya ini adalah dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan ulama tasawuf, la tataharraku dzarratu illa biidznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali gerak dari Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak gugur satu pun illa ya'lamullah, kecuali Allah yang Maha tahu. Tapi ini tidak melegalisasi bahwa kita membenarkan. Jangan sampai nanti gara-gara pemahaman ini ada anak UIN, maaf cakap, nauzubillah, berzina. Kenapa kau berzina? Aku sudah ridho aja kepada Allah. Ini gerak datang dari Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Pukulkan juga batu ke kepalanya. Kenapa kau? Ini pun dari Allah juga. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Baca kitab As-Saraj At-Tusi berjudul Al-Lumah, Cahaya, ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Syariat penimbang hakikat. Ayo kita berjumpa dengan wali Allah. Dia katanya wali Allah. Ya, begitu sampai di masjid, tiba-tiba orang yang dikatakan wali Allah tadi meludah dalam masjid. Wih, ayo kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Karena pengukur standarnya adalah syariat. Nabi tak meninggalkan syariat walaupun dia dalam hakikat. Ini banyak mengaku-ngaku hakikat. Tengok syariatnya, tak betul syariatnya, batil. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau nampak ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya. Al-istiqamah, satu istiqamah, khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Tak ada guna karamah kalau tidak ada istiqamah. Apa pernah dengar Ustadz membahas tentang dosa jariah bagi kaum wanita yang foto di sosmed? Itu banyak orang komplain ke saya. Siapa yang foto di sosmed maka ditengok laki-laki dosanya mengalir. Dengar ceramahnya baik-baik. Itu meme tak tahu siapa yang buat, dia share. Tapi konteks ceramah itu tentang membuka aurat. Perempuan yang buka aurat. Ibu-ibu dari UIN Suska foto rame-rame dengan Pak Rektor, dengan Pak Wakil Rektor, Pak Thohirin, rame. Lalu dia posting, orang tak bersyahwat nengok dia. Yang foto bersyahwat, yang membangkitkan syahwat. Begitu juga dengan suara. Tak semua suara membangkitkan syahwat. Perempuan nyanyi nasyid bila Israel, mana ada orang bersyahwat dengan lagu bila Israel? Membangkitkan syahwat. Bagaimana wanita yang bercadar masih memposting? Dia posting dirinya, dia menunjukkan dia sedang tabligh akbar di masjid. Tak ada mudaratnya, biji matanya saja yang nampak. Tak beda, kalau biji mata nampak.
Ketika ada mahasiswi diusir oleh dosen karena memakai cadar, kita lapor ke rektor, Pak Rektor bagi rekom, ini kampus Islami, bercadar silakan, tapi mewajibkan cadar tidak. Wanita yang membuka penutup wajahnya. Nabi mengatakan illa hadza wa hadza, yang boleh dibuka adalah wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha. Kita dilarang tasaddud. Ya ayyuhallazina amanu, jangan ekstrim, la taghlu, jangan berlebih-lebihan dalam agama. 5 menit lagi. Bagaimana kertas yang banyak ini? Nanti kita akan buatkan video khusus. Saya akan jawab. Nanti kita buat judulnya oleh-oleh dari Uin Suska. Bagaimana wanita yang bercadar masih tak bisa menjaga suaranya, masih tertawa terbahak-bahak. Ini tak betul. Karena ada laki-laki, la takhda'na bil qaul, jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki kalau mendengar suara perempuan dia langsung error. Engkau di mana? Di UIN. Kuliah di mana? Saintek. Ya, di mana? UIN Suska. Ini tak boleh. Apa hukumnya menikmati makanan yang diberi seorang yang mempunyai pekerjaan haram? Abdullah ibnu Umar makan korma. Ketika dia sedang makan korma, datang kawannya memberitahu itu tadi korma syubhat, diberikan oleh orang yang samar-samar kerjaannya. Abdullah bin Umar mengorek korma itu dari dalam, dia muntahkan. Kenapa dia tak mau? 3 sebab. Pertama, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah doa. Ya Rab, mat'amuhu haram, makanannya haram, tak diterima Allah. Yang kedua, kenapa Abdullah bin Umar tak mau menelan? Kalau masuk korma tadi ke dalam badan, berubah menjadi setetes darah, darah kemudian menyembur dari jantung ke otak, akhirnya isi otak itu pun haram. Jangan suapkan makanan haram ke anak bini kita, nanti pikirannya haram. Heran saya Pak Ustaz, anak ini sudah saya sekolahkan ke pesantren, sudah dididik mengaji, kenapa mau haram saja otaknya? Allah masih sayang. Kalau Allah tak sayang, tertulis di sini haram. Yang ketiga, kalau dia berubah menjadi darah, jadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya adalah api neraka. Kertas terakhir. Bagaimana sebenarnya wahdatul wujud? Biasa juga disebut dengan manunggaling kaula Gusti. Kaula rendah, Gusti tinggi. Tuhan yang tinggi menyatu dengan Tuhan yang rendah. Ada namanya Gusti, ada namanya kaula. Lalu kaula menyatu, manunggaling kaula Gusti. Ini bukan ajaran Islam. Wahdatul wujud versi Ibnu Arabi. Nanti adik-adik buatkan seminar khusus. Apakah itu wahdatul wujud Ibnu Arabi? Diskusi panel dengan Dr. Saidul Amin dan Dr. Iskandar Arnel. Akan disponsori oleh Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Buat kajian-kajian yang up to date, direkam, di-share untuk menyelamatkan umat ini. Supaya orang jangan salah kaprah, dicampur aduknya antara wahdatul wujud dengan manunggaling kaula Gusti. Ada namanya Brahman, ada namanya Atman, Tuhan besar, Tuhan kecil. Tuhan besar dengan Tuhan kecil ini bisa menyatu lewat apa? Yoga. Pejamkan mata, menyatu. Kalau sudah menyatu, maka hilanglah. Ini menyusup. Lalu dia katakan, aku sudah menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, maka tak perlu lagi sholat. Karena Tuhan sudah berada dalam diriku. Bercampur pula dengan sihir. Ambil pisau golok, tengok, putuin lah. Ini mesti diluruskan. Beban siapa ini? Beban kita semua. Ketika kalian membawa embel-embel UIN, maka saat itu kalian sudah menjadi orang usuluddin pikirannya, ekonomi jurusannya, akidah filsafatnya lurus, tafsir hadisnya benar, walaupun dia di jurusan yang lain. Kenapa? Karena kita adalah integral, integrasi kurikulum. Kalau adik-adik melihat kenapa Ustadz pagi ini tak sama macam yang di YouTube, ini berbeda. Yang pertama, ceramah di rumah sendiri tentu lain. Kedua, ditengok ke belakang ada Profesor Dr. Munzir Hitami, rektor kita, guru besar tafsir. Dipandang pula ke kiri ada Profesor Dr. Afrizal, guru besar akidah.
Dipandang lagi ke sebelah, ada pula ketua jurusan Dr. Afrizal, Filosofi of Doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dilihat lagi ke sana, ada pula Dr. Ridwan Hasbi, senior waktu di Al-Azhar Kairo. Ada pula senior waktu di Maroko, yaitu Dr. Agustiar. Maka saya tak pandang ke belakang supaya bahan saya tak hilang. Ibu dekan, bapak ibu dekan dari fakultas lain, saudara-saudaraku, bapak ibu dosen, anak-anakku sekalian yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimaklumkan saya sampaikan materi ini 30 menit saja. 20 menit selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Sudah ada satu yang masuk dari Bawaslu, pengawas pemilu, karena tak lama lagi kita akan pilkada. Kemudian 10 menit sisanya untuk foto-foto. Saya sampai di pelabuhan dari Tanjung Batu. Begitu turun datang anak gadis pakai celana jeans sempit, tidak pakai jilbab. Boleh foto Ustaz? Mau diterima takut jadi fitnah, mau ditolak mubazir jarang-jarang dapat. Untung ada yang menarik saya, tariknya saya langsung ke mobil, akhirnya selamat. Itulah gunanya kita sering-sering baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Kamu kuliah di fakultas apa? Kedokteran. Jelas terbayang kita, obat, jarum suntik, mati. Kamu kuliah di fakultas apa? Saintek. Jelas, komputer, warnet. Kamu kuliah di mana? Fakultas ekonomi. Duit terbayang. Ada Patimura, ada Jenderal Sudirman, ada Soekarno. Jelas dia. Kamu fakultas mana? Paper tapet. Oh, bau. Jelas. Ketika ditanya, kamu jurus fakultas apa? Usuluddin. Apa itu? Apa Usuluddin itu? Maka judulnya urgensi ilmu-ilmu usuluddin di era global. Ada 4 jurusan. Akidah falsafah, comparative religion, perbandingan agama, tafsir, Al-Quran, hadis. 4. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambutku di bawah juga adalah Tuhan. Dalam sebuah ungkapan syair, seorang profesor di Jakarta, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku juga tersenyum melihat Tuhan menyambutku di bawah. Itu dia tulis ketika dia sedang pangkas. Ketika rambutnya digunting, jatuh ke lantai, dia sedih menengok Tuhan jatuh ke lantai. Tapi aku tersenyum melihat yang menyambutku juga Tuhan, karena lantai itu pun Tuhan. Aliran ini berpemahaman serba Tuhan, dan itu sudah sampai ke Pekanbaru. Bagi dia ini adalah bayang-bayang Tuhan. Pakai dalil juga, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud kecuali Allah. Tuhan itu melimpah. Maka muncul teori faydan, diambil dari kata limpahan. Ini Tuhan. Lah Tuhan ini melimpah. Limpahan Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu memancar seperti matahari. Maka pancaran Tuhan juga adalah Tuhan. Dikemas dalam teori emanasi. Maka kalau aku adalah Tuhan, maka aku tak perlu menyembah Tuhan. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Aliran itu ada. Ini tidak bisa dibawa ke fakultas syariah. Orang fakultas syariah itu kan hakim, dia bawa palu. Ini tidak bisa dibawa ke fakultas tarbiyah. Orang tarbiyah itu mendidik. Ini domennya anak fakultas usuluddin jurusan akidah falsafah. Alhamdulillah, dokter-dokter kita walaupun dididik di McGill Kanada, walaupun di ISTEC Islamic Thought, IIU International Islamic University pakai bahasa Inggris, tapi lurus-lurus orang usuluddin itu. Dr. Iskandar Arnel, Dr. Saidul Amin, datang mereka mau mendebat dokter-dokter kita. Mereka tidak hadapi saya,
Karena menurut mereka yang hebat itu doktor nih yang dari Kanada. Adapun LCMA ini tak level lah. Jadi menurut Bapak semua ini Tuhan? Iya. Diajak dia dialog. Tidak dikatakan neraka, masuk neraka jahanam. Orang tidak akan puas. Diajak dia dialog. Jadi Bapak tak mau sholat karena menurut Bapak diri Bapak adalah Tuhan. Ya, saya Tuhan. Kenapa Bapak Tuhan? Karena saya keluar dari Tuhan lewat teori emanasi dan iluminasi. Oh, jadi semua yang keluar dari diri Bapak juga Tuhan? Iya. Tadi pagi Bapak berak? Iya. Kalau begitu dia Tuhan? Terdiam dia, langsung cabut. 2 pukul telak, jatuh, tumbang. Siapa yang bisa memukul itu? Anak Usuluddin. Oleh sebab itu yang masuk fakultas Usuluddin itu hendaknya orang-orang yang secerdas Imam Al-Ghazali, yang sehebat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang kuat hujahnya setajam Ibnu Taimiyah. Baiklah, jangan ketika tak lulus di fakultas yang lain tercampak di Usuluddin. Materinya berat luar biasa, kitab-kitabnya. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan apa pentingnya Usuluddin, orang yang ada di Fapertapet, yang ada di Saintek, yang ada di Tarbiyah, yang ada di psikologi, semuanya masuk neraka jahanam kalau tak benar akidahnya. Di mana diluruskan akidah itu? Orang-orang Usuluddin. Usul dasarnya agama. Tapi kalau ini tidak diperhatikan akan ada almarhum Usuluddin. Itu sudah ada di salah satu universitas di Riau. Dulu pernah ada, sekarang tak ada. Tapi alhamdulillah itu tak terjadi di Usuluddin. Tadi Bapak Dr. Khairunas Jamal mengatakan kita sudah menembus 1000 orang. Jadi kalau Anda mengatakan Usuluddin itu kan FSP, apa tuh? Fakultas Sepi Peminat. Tidak lagi. Justru saya sekarang datang jam 7 sudah sampai. Kenapa? Masuk jam 7, ada yang lokal sore jam 5.30 baru keluar. Kenapa? Lokal tak ada. Sampai kami minjam ke Islamic Center. Ini gunanya apa? Orang mulai meminati. Masalah dia akan jadi PNS, akan jadi penyuluh, akan jadi apa? Itu nanti. Dulu pun saya, Ustadz Ridwan Hasbi waktu di Mesir, Ustadz-Ustadz kita waktu kuliah, kita tak tahu pulang ini akan jadi apa, tak tahu. Yang penting baca, belajar, baca, belajar, baca, belajar. Nanti kita akan bertarung di kualitas. Apa kata orang Melayu? Kalau memang sabut terapung, kalau memang batu tenggelam, campakkan ke tengah laut. Kita akan tengok nanti di tengah masyarakat. Berapa banyak yang IQ katanya tinggi, IP 4, tapi tak terpakai. Tapi kalau memang dia bisa, maka kita akan bertarung di kualitas. Itu yang dikatakan profesor tadi. Apa maknanya? Ke depan kita berharap ada orang-orang usul, terlepas dari berbagai kontroversialnya di sosial media, tapi yang jelas yang menjadi perbincangan adalah orang-orang Usuluddin. Profesor Dr. Quraish Shihab Usuluddin, Profesor Dr. Said Agil Siraj Usuluddin, Profesor Dr. Munzir Hitami Usuluddin. Itu kan tarbiyah Pak Ustaz. Enggak, beliau orang Usuluddin. Kenapa? Karena spesialisasinya bidang tafsir, dan tafsir itu di mana-mana hanya ada di Usuluddin. Dari mulai UKM University Kebangsaan Malaysia sampai ke Mesir Al-Azhar, sampai ke Maroko Karawiyim, yang namanya tafsir itu di Usuluddin. Kalau ada buka jurusan tafsir di fakultas lain, itu salah nyasar dia. Karena yang punya hak domain itu Usuluddin, tafsir wa ulumul Quran. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang datang ke komisi fatwa MUI kota, Ustadz, saya nikah dengan suami saya ini tidak diwalikan oleh ayah saya. Lalu yang mewalikannya siapa? Guru saya. Karena menurut guru saya, ayah saya itu kafir. Kalau dia bertamu ke rumah, bekas tapak kakinya mesti dipel. Dalilnya, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Siapa yang tak berguru ke guru kami, maka dia kafir, najis. Bapak putus hubungan dengan anak, halal darahnya. Ada aliran itu sampai hari ini. Bercerita Usuluddin bukan cerita tentang Al-Milal wa Nihal li Syahrastani. Bercerita tentang Usuluddin bukan cerita tentang Al-Fisal fil Ahwa wal Milal wa Nihal yang ditulis oleh Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm.
Bercerita tentang Usuluddin bukan cerita masalah yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lalu kita kembali 7 abad silam. Tidak. Kekinian sampai hari ini ada aliran sampai ke Pekanbaru. Kata dia kalau sholat tidak perlu mengingat Allah, karena Allah itu abstrak, tak bisa dibayangkan. Maka ingatlah Muhammad, bayangkan dia tentang rambutnya, tentang sorbatnya. Sholat bayangkan dia, karena Allah masuk ke dalam diri Muhammad. Saya bertamu ke salah satu rumah jamaah, dia kasih buku, tolong Ustaz tengok buku, baca baik-baik. Allah bertajalli, hasil tajalli Allah muncullah Nur Muhammad, bentuknya macam burung taus, burung cendrawasih yang cantik. Lalu burung cendrawasih ini bercermin melihat dirinya, lalu dia malu melihat dirinya, lalu malunya itu berkeringat. Orang kalau malu berkeringat, keluar keringat dingin. Hasil dari keringat yang keluar dari kepalanya muncullah para filosof. Keluar keringat dari dadanya muncul para nabi. Keluar keringat dari lidahnya muncul para penceramah. Keluar keringat dari kakinya itulah para kuli. Ini domain siapa? Akidah filsafat. Dari mana ini datang? Menyusup, Maddesus dasaya dusu, pemikiran-pemikiran dari Yunani kuno, Romawi kuno masuk ke dalam filsafat Islam, dan ini hanya bisa dibersihkan oleh siapa? Anak-anak akidah wal falsafah. Sementara kita preferensinya dua, al-lughatul arabiyah bahasa Arab, English language bahasa Inggris. Ragukah kita dengan anak-anak UIN? Tidak. To world class university, 6 semester di UIN Sukajadi, sertifikat bahasa PW level 1, level 2, level 3. Maka insya Allah mereka ini menguasai kitab-kitab itu, insya Allah. Yang dapat, yang tidak tak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akidah filsafat tak pernah ketinggalan zaman. Karena orang-orang yang sepi dari agama, pondok pesantren ditinggalkan. Sekarang setelah dia dewasa, dia mencari agama. Dan dulu ada namanya pondok pesantren, ada kiai, ada buya. Sekarang yang dikatakan Kunto Wijoyo, itulah dia santri tanpa pesantren. Kenapa santri tanpa pesantren? Pondok pesantren tidak lagi dibendung oleh lokal, tidak lagi oleh kelas, tidak lagi oleh kiai. Tapi orang bisa duduk 24 jam menikmati ceramah dari berbagai macam orang. Dari mulai aliran sekuler, liberal, marxis, wujudiyah, platonisme, macam-macam aliran. Lewat apa? www.youtube.com. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah terkontaminasi dengan YouTube ini. Kenapa? Paket tak ada. Oleh sebab itu, ini Usuluddin punya kerja. Yang pertama akidah falsafah. Yang kedua, hari ini kita terkagum, ternganga melihat jumlah penontonnya sampai jutaan orang. Siapa dia? Zakir Naik. Tapi orang lupa Zakir Naik mengkopi dari sebelumnya yang punya IPCI, Islamic Propagation Center Internasional di Durban, Afrika Selatan. Siapa dia? Dia adalah Ahmed Deedat. Ahmed Deedat anak kecil yang dibawa oleh ayahnya merantau ke Afrika Selatan berjual garam. Setiap kali dia jual garam datang misionaris memberi garam tapi sambil bertanya, Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu mana? Tidak jelas, tidak jantan dia. Hebat Tuhan kami, manifestasi dalam bentuk manusia, anaknya yang tunggal dia utus ke dunia. Akhirnya Ahmad Deedat tertekan, dia masuk ke rumah bapaknya, dia cari-cari buku, dia temukan satu kitab berjudul Izharul Haq. Tampaknya kebenaran yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi, pemenang debat bertahan, tak pernah kalah di India. Akhirnya pemerintah kolonial Inggris yang menjajah India sakit hati, lalu kemudian Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah. Di Makkah berkenalan dengan seorang perempuan yang baik hati dan dermawan bernama Shaula. Tanah Shaula diwakafkan. Dari tanah Shaula itu berdirilah sekolah bernama Madrasah Shaulatiyah. Sampai hari ini tegak berdiri di Makkah Al-Mukarramah. Apa maknanya? Ilmu debat sudah ada sejak dulu. Bahkan di sekolah-sekolah teologi dibuat satu mata kuliah bernama debat corner. Corner pojok. Bagaimana orang bisa mendebat saling memojokkan. Ini ilmu punya Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan cara santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau kau tidak sanggup, wajadilhum, debat dia.
Sekarang debat itu mati, dihidupkan kembali dalam apa? Comparative religion. Satu sisi gunanya untuk memahami agama orang lain, tapi di sisi lain juga kita tahu titik-titik kelemahannya. Di mana ini dipelajari? Di perbandingan agama. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, ini semua dipelajari. Tapi tidak membuat dia hanyut seorang pemancing dilarikan ikan paus. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada mahasiswa perbandingan agama yang kemudian minta izin ke saya, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau nikah di Kuria Kristen Batak Protestan. Belum. Dia hanya sekedar pengkaji, tapi juga di dalam dia belajar akidahnya kuat, akhlak tasawufnya mantap, dibimbing oleh para dosen yang mumpuni luar biasa, bidang tafsir, bidang hadis, bidang fikih, mantap hadisnya, kuat usul fikihnya, tajam mantiknya, sehingga belajar agama lain dia menjadi luar biasa. Malcolm X, dia tidak ceramah di masjid. Malcolm X tegak di depan gereja berkulit hitam Amerika. Ketika jamaah keluar, Malcolm X bertanya, kulitmu warnanya apa? Hitam. Yesus yang kau sembah warnanya apa? Putih. Masa orang hitam Tuhannya putih? Nasionalitas akal. Akal dipadukan dengan pengetahuan, melahirkan yang luar biasa. Ada akal, ada kecerdasan, ada teks. Ketika teks bertemu dengan akal, keluar fikih. Ketika teks bertemu dengan akal, keluar tafsir. Ketika teks ketemu dengan hadis, keluar yang disebut dengan syarh, muncul syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulis oleh Irsyadus Sari Qastullani, ditulis oleh Badruddin Al-Aini. Ketika akal bertemu dengan teks, muncul Al-Mubarakfuri, melahirkan yang disebut dengan Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Ketika akal ketemu dengan teks, ditulis oleh Imam Abu Daud, muncul apa yang disebut dengan Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Apa maknanya? Islam tidak menghilangkan akal. Islam menempatkan akal di bawah wahyu. Wahyu mengikut akal, bukan akal mengotak-atik wahyu. Perbandingan agama penting. Ibrahim memakai akalnya. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan aku yang menghancurkan. Siapa yang menghancurkan? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini berhala yang paling besar. Kalau kalian tak percaya, tanya saja dia, karena kampak masih tergantung di lehernya. Rasionalitas akal. Ketika akal kalah mentok, baru fisik muncul. Apa kata Namrus? Harriquhu, bakar dia. Itu memang sudah dari dulu sampai sekarang. Kalau orang kalah berdebat dengan akal, maka otot dan kekuasaan akan berjalan. Ibrahim, takutkah Ibrahim? Cemaskah anak perbandingan agama? Tidak. Kenapa? Karena disitulah mukjizat datang. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim. Itu yang dibaca kemarin jamaah haji. 40 derajat Celcius di Makkah, tak terasa Pak Ustaz. Kenapa kau baca doa ini? Enggak, AC-nya kencang. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Filsafat penting, akidah mantap, perbandingan agama tajam, dikuasai semua. Tafsir, interpretasi ayat. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi dikalahkan. Di mana bangsa Romawi dikalahkan? Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Ini Makkah. Bumi yang terdekat adalah Dead Sea, Dead mati, Sea laut, Dead Sea laut mati. Saking asinnya ikan pun tak hidup di dalam. Jamaah berpesan ke saya, tolong kalau Ustaz pergi ke Dead Sea, bawakan garamnya, airnya. Untuk apa? Obat kurap kanas, gatal-gatal. Saking kan hebatnya masinnya. Semua ahli tafsir memaknai itu adalah bumi terdekat. Karena Dead Sea, tempat laut Bahrul Mayyit, laut mati paling dekat ke kota Makkah. Sekarang muncul penafsiran baru. Makna fi adnal ardi, bukan bumi terdekat, tapi bumi terendah. Setelah diteliti para pakar geologi, ilmu bumi, ternyata permukaan bumi paling terendah di atas permukaan laut adalah laut mati. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzaban nar. Puncak daripada ilmu adalah ketakutan kepada Allah.
jaga kami dari api neraka. Bukan sombong. Saya ditelepon oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ustaz bisa datang ke tempat kami. Dari mana kalian? Fakultas Kedokteran. Untuk buat apa? Seminar. Tentang apa? Tentang otak. Kalian salah sambung. Saya tak paham otak. Otak-otak tahu saya. Sudah musim sekarang yang namanya panel 2. Ustadz bicara ayat hadis tentang otak, nanti dosen kami spesialis otak bicara tentang otak. Semua kita hafal ayatnya, tapi saya baru paham ketika dokter spesialis otak tadi bicara. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Padahal yang berdosa lidah, padahal yang berdosa mata, padahal yang berdosa tangan. Kenapa ayat itu berkata nasiyatin? Kata Pak Dokter, otak itu ada 4 Ustaz Somad. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu otak depan. Maka Allah katakan ubun-ubun pelaku dosa, karena semua diperintahkan oleh otak. Makanya kalau saluran darah yang membawa oksigen sampai terganggu ke otak, maka hilanglah memori, hilanglah perintah-perintah, bisa jadi mati sebelah dan lain sebagainya. Maka sudah masanya Fakultas Usuluddin panel. Inilah yang disebut dengan integrated curriculum. Yang membuat materinya siapa? Anak tafsir. Yang membuat videonya siapa? Anak saintek. Bintangnya siapa? Carilah anak ekonomi yang cantik-cantik. Bahasa Indonesianya